Bagaimana kabar saudara hari ini? Saudara tahu ada anugerah Tuhan menyertai saudara. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini? Tahu yang namanya revival saudaraku? Kebangunan rohani. Apa yang akan saya bagikan minggu ini saudaraku? Kalau boleh saya katakan adalah satu kebenaran firman Tuhan yang bagi saya sangat amat saudara ya, sangat disayangkan ya. Karena saya melihat kebenaran firman Tuhan yang satu ini saudaraku banyak dilalaikan bahkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Mungkin kalau ada kata yang lebih tepatnya saudara, saya bisa sebutkan Bu. Banyak diremehkan oleh anak-anak Tuhan sendiri. Dengar baik saudaraku, berapa banyak dari saudara di tempat ini adalah orang tua? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Berapa banyak dari saudara yang sudah memiliki anak-anak? Oke. Boleh turunkan tangan saudara. Tadi pasangan yang membawa anak-anaknya, menyerahkan anak-anaknya. Izinkan saya mengatakan ini. That is our responsibility. Itu tanggung jawab kita. Saudara tidak hanya membesarkan anak saudara, mencukupi semua kebutuhan secara jasmani saudaraku. Saudara tidak hanya membesarkan anak-anak saudara, memenuhi kebutuhan mereka secara soul, jiwa mereka. Kalau untuk jasmani saudaraku, coba saudara lihat orang tua zaman sekarang ini. Saya suka geleng-geleng kepala saudara. Nggak heran anak-anak zaman sekarang ini tinggi-tinggi, gede-gede. Kenapa saudara? Vitaminnya lebih dari cukup saudaraku. Kalau bisa saudaraku semua gizi yang terbaik. Apa aja. Kalau dokter bilang, tetangga bilang, mertua bilang, mama bilang. Semua aja yang terbaik. Kita kasih ke anak kok. Bahkan yang susah didapat aja, kita sebagai orang tua, kita usahakan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Zaman sekarang coba saya tanya saudara, berapa biaya untuk sekolah? It's not getting cheaper. Bahkan sekarang ini di Jakarta ini saudaraku, saudara bisa menemukan sekolah-sekolah di Indonesia ini dengan biaya-biaya yang sangat fantastis. Saya mendengar beberapa cerita saudaraku. Sekolah-sekolah di Indonesia ini pun kalau saudara mau, saudara bisa menemukan yang harganya per bulan itu bisa bayarnya puluhan bahkan ratusan juta. Nggak ada bedanya seperti di luar negeri saudara. And people pay. You pay for it. Saudara rela bekerja keras untuk membayar semuanya ini. Pertanyaan saya, who are you? Siapa saudara ini? Saudara adalah roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuhmu. Kalau soal tubuh kau mau bayar harga. Kalau soal jiwa kau mau bayar harga. Kenapa? Soal roh, which is the essence of our life, saudara tidak memikirkannya. Yotam, dia orang yang baik. Tapi sangat disayangkan saudaraku. Dia tidak meninggalkan legasi. Dia tidak meninggalkan warisan roh kepada anak-anaknya. Sampai di satu titik tertentu saudaraku. Oh saya baca ini sih, saya nangis saudaraku. How can it be? Satu bangsa hancur Pak. Ludes Pak. Dalam satu generasi. Tahukah saudara, saya penasaran saudaraku. Ketika saya baca kisah ini saya penasaran. What's wrong with him? Alkitab mencatat ayahnya Usia itu raja yang baik loh saudara. Kenapa? Yotam sampai dicatat di sana hanya ia tidak memasuki rumah Tuhan. Kenapa? Sedangkan ayahnya itu raja yang terkenal membangun bangsa Israel. Dia raja yang baik saudara. Tapi punya baca saudaraku. Ketika saya memulai membaca ayat-ayat sebelumnya saudara. Saya menyelidiki tentang ayah dari Yotam ini. Tahukah saudara apa yang terjadi? Kalau saudara membaca Alkitab dengan sedikit lebih jeli saudaraku, maka saudara akan takjub bahwa semua yang sudah terjadi saat ini tidak ada yang baru di mata Tuhan. Sudah terjadi di dalam Alkitab saudaraku. Di akhir masa pemerintahan Usia saudara, Usia itu diangkat Tuhan, dia menjadi sombong saudara. Dia menjadi sombong, dia merasa dirinya di atas orang-orang yang ada di bawahnya saudaraku. Sampai di satu titik saudara, Usia memutuskan masuk ke rumah Tuhan Pak. Dan seharusnya raja tidak punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran Bu. Usia merasa, I'm the big guy. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengatakan no. Dia masuk ke rumah Tuhan, dia masuk ke bait Allah saudaraku. Dan Usia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan.
Pada saat itu terjadi, saudaraku, imam-imam yang ada di sana, imam kepala beserta anak buahnya, saudaraku, mendatangi Uzia, dia menegur Uzia, saudara. Pada saat mereka menegur Uzia marah, saudara. Siapa kalian? Saudara bisa cari ayatnya. Siapa kamu? Kamu tidak diangkat menjadi penasehat. Dengan kata lain, maafkan saya, saudaraku, shut up. Diam. Di saat dimana Uzia mengatakan itu, Alkitab mencatat, saudaraku, saat itu juga tiba-tiba, saudaraku, dari dahi Uzia menjadi putih, kusta, saudara. Sejak dari hari itu, saudaraku, sampai akhir hidupnya, ayah dari Yotam ini diasingkan, tidak pernah memasuki rumah Tuhan lagi, saudara. Kita baca, saudaraku. Kita buka, saudara. 2 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-27. Wow. Saya benar-benar takjub, saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dengan kata lain Ahaz meninggal, saudaraku. Dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke kuburan raja-raja Israel, saudara. Karena dia dianggap sudah mencemari, saudaraku. Kebanyakan dari raja-raja ini mereka dikuburkan di area yang sama. Khusus Ahaz ini dia tidak, saudaraku. Maka dicatat di sini, Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pertanyaan saya sekarang, saudara, siapa Hizkia ini? Kalau saudara baca dengan teliti, saudara akan menemukan sesuatu yang unik, saudara. Ternyata, Pak, Hizkia ini bukan pilihan pertama. Hizkia ini nobody. Hizkia ini anak yang apa sih namanya, saudara? Kalau di Jakarta bahasanya apa? Apa kalau kita di Jawa kita bilang pupuk bawang. Apa kalau di sini? Apa sih? Anak bawang lah, bahasanya apalah, saudara. Ini anak yang sama sekali nggak dijagokan, saudara. Pertanyaannya, kenapa kok bisa Hizkia ini yang jadi raja? Kita baca ayatnya, saudara. Lihat, saudaraku, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. 2 Tawarikh 28 ayatnya yang ke-7. Apa yang terjadi, saudara? Sikri, pahlawan dari Efraim. Ini ceritanya panjang, saudara. Sikri, pahlawan dari Efraim, membunuh. Nah ini, saudara. Siapa yang dibunuh, saudara lihat? Maasea, anak raja. Maasea ini yang digadang-gadangkan seharusnya menggantikan Ahaz. Ini anak kesayangannya raja, saudara. Ini anak yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari Ahaz, saudara. Tapi sayangnya Maasea dibunuh, saudaraku. Bukan hanya Maasea, di waktu yang bersamaan Asrikam kepala istana dan Elkana orang kedua di bawah raja. Saudara perhatikan, 3 orang yang jadi kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibabat habis. Amazingly, Hizkia ini, anak yang bukan siapa-siapa ini, survive di antara anak-anak yang dikorbankan oleh Ahaz, jadi korban bakaran buat dewa-dewanya. Hizkia ini survive, saudaraku. Dengar baik, saudara. Apa pesan Tuhan? Saya takjub dengan ini semua, kenapa, saudara? Nanti kalau saudara selidiki, saudara akan menemukan, saudara akan takjub dengan bagaimana ayahnya bisa seperti itu. Anaknya kok bisa begini? Saudara akan menemukan di sana. Nanti disebutkan, kita baca ayat selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 29 ayat 1-3. Siapa Hizkia ini? Wow. Saudara akan takjub dengan semuanya ini. Siapa Hizkia ini? 2 Tawarikh 29 ayat 1-3. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita baca ayat 3 bersama-sama. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah siapa, saudara? Abia, anak Zakaria. Saudara kalau membaca kata nama seperti ini muncul, saudara, jangan saudara remehkan. Anak jadi seperti itu, saudara. Kalau bukan karena ayahnya, maka karena siapa, saudara? Siapa Abia ini, saudara? Siapa Zakaria ini? Saudara harus mencari, saudara. Zakaria ini adalah imam di zaman pemerintahan Uzia, saudara. Ibunya membesarkan dia dalam takut akan Tuhan. Dia disimpan oleh Tuhan
Dia bukan siapa-siapa. Dia anak bawang. Tidak diperhitungkan. Tapi coba baca ayat kedua dengan suara keras, saudaraku. 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan lebih keras. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Ayat 3 bersama-sama. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Wow. Saudara boleh bukan siapa-siapa, saudaraku. Halo, orang tua yang ada di sini. Saya berkali-kali menceritakan ini, saudaraku. Pastor E.A. Adeboye. Saat ini gembala sidang dengan jemaat terbesar di dunia. Sekali berkumpul itu sampai 16 juta orang, saudaraku. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Tahukah saudara, mereka berasal dari keluarga yang miskinnya miskin. Keluarga yang orang miskin aja bilang mereka miskin. Dia dapat sepatu pertamanya di usia 18 tahun, saudaraku. Tapi tahukah saudara, ibunya mewariskan dengan warisan rohani yang sangat kaya. Every single day, ibunya akan tumpang tangan atas anaknya dan berkata, anakku, satu hari nanti engkau akan berbicara dan jutaan orang akan menjawabmu. Boleh saya melihat para ibu tangannya terangkat di sini? Sesama ibu boleh lihat kiri kanan, saudaraku. Katakan, kamu spesial di mata Tuhan. You are important. Hizkia boleh ada di bawah seorang ayah. Maafkan saya, saudaraku, ini kebetulan karena kisahnya begini, saudara. I don't mean to make it as like istri yang ini, saudaraku, enggak, saudara. Tapi di dalam rumah ini, saudaraku, setidaknya ibunya masih mengajarkan takut akan Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat Hizkia diangkat menjadi raja, saudara, dia tidak melakukan yang lain. Di zaman Ahaz, saudara, nanti saudara baca ayatnya. Alkitab mencatat, pintu rumah Tuhan ditutup, saudara. Zaman Ahaz. Bukan hanya sekedar di zaman Yotam, dia tidak memasuki bait Allah. Di zamannya Ahaz, ditutup sekalian, saudara. Jadi orang tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Tapi di zamannya Hizkia ini, saudaraku, langkah pertama yang dia buat, di zaman pertama pemerintahnya, 1 bulan pemerintahannya, dia tidak minta nasihat dari kiri dan kanan. Saudara harus ingat loh, ini Hizkia mengambil pemerintahan tidak dalam kondisi kaya loh, saudara. Kalau saudara baca semua kisahnya tadi, Israel itu babak belur, hancur habis. Ini miskinnya miskin. Hizkia mengambil kepemerintahan dalam keadaan yang hancur, saudara. Habis-habisan. Tapi alih-alih dia mencari investor, saudaraku. Alih-alih dia mencari, apalah saudara? Apa bahasanya, saudaraku? Orang-orang kuat yang bisa membantu dia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mencari Tuhan Allahnya. Once again he opened the house of God. Dia buka rumah Tuhan kembali, saudara. Yang tadinya kegerakan Tuhan, saudaraku. Revival itu apinya padam. Sebagai akibatnya ketika apinya padam, saudara, bangsa Israel ada dalam keterpurukan. Tapi saudara tahu, di masa pemerintahan Hizkia ini, saudaraku, sekali lagi ketika api di rumah Tuhan itu dinyalakan. Nanti kita akan melihat, saudara. Dengan waktu kilat cepat saya akan mengajak saudara untuk melihat rahasia apa yang dilakukan oleh Hizkia ini, saudaraku, yang membawa kebangunan rohani terjadi begitu rupa, saudara, di zamannya. Kita buka ayatnya terlebih dulu, Hagai pasalnya yang pertama. Ayat 6-10. Perhatikan ini, saudara. Oh, ayat ini sangat memberkati saya, saudaraku. Ayat ini sangat memberkati saya. Hagai pasal yang 1 ayat 6-10. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7, kita bergantian sampai ayat 10. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas.
Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 saudaraku, dengan suara keras. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini saudaraku, yang kita masih mengandalkan kekuatan manusia. Kita masih mengandalkan kemampuan kita. Perhatikan keadaanmu. Ayat 8 saya bacakan bagi saudara. Jadi naiklah ke gunung Tuhan. Bawalah kayu. Saudara, satu picture ketika seseorang naik ke gunung Tuhan dan membawa kayu. Itu terjadi di perjanjian baru, saudara. Siapa dia? Siapa, saudaraku? Yesus. Kayu itu berbicara tentang apa? Salib. Terjadi di perjanjian lama. Siapa dia, saudaraku? Abraham. Dia naik bersama dengan anaknya dengan membawa kayu. Pada saat seseorang naik dengan membawa kayu, ini berbicara tentang apa, saudaraku? Salibkan daging. Bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan 9 dengan suara keras. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Baca dengan suara keras bersama-sama, demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara. Kenapa saya katakan di awal dari firman Tuhan ini sangat disayangkan. Ini adalah satu kebenaran yang dilupakan banyak orang Kristen hari-hari ini. Ada banyak anak Tuhan tidak menyadari betapa pentingnya berkomitmen di dalam gereja lokal, saudara. You leave the house in abandon. Berapa banyak kita hari-hari ini di Jakarta, saudaraku, kita sibuk dengan semua kegiatan kita sendiri. Sibuk dengan masalah kita sendiri. Sibuk dengan berbagai hal. But we forget the house of God. Tahukah saudara apa yang dilakukan Hizkia sampai di masa pemerintahan Hizkia? Alkitab mencatat, saudara, nanti saudara lihat. Alkitab mencatat, sejak dari Daud dan Salomo tidak pernah terjadi yang demikian lagi selain di zaman Hizkia ini, saudara. Ini dahsyat sekali. Kita buka, saudaraku, rahasia revival besar di zaman Hizkia. Yang pertama, Hizkia membangkitkan roh melayani dari para pelayan Tuhan. 2 Tawarik 29 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Dengan cepat, saudaraku. Boleh baca dengan suara keras bersama-sama 2-3. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka apa, saudara? Dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudara tahu di zaman Ahaz, semua orang Lewi, semua imam-imam itu sudah diterlantarkan, saudaraku. Mereka tidak berfungsi lagi. Mereka tidak hidup dalam panggilan mereka. Di zaman Hizkia, dia kumpulkan lagi orang-orang ini. Dia tarik lagi satu demi satu. Bolehkah saya katakan ini dengan kata lain, saudaraku? Di zaman Hizkia ini, dia kembali kobarkan para pelayan Tuhan. Tidak cukup engkau hanya datang ke gereja. Di zaman Hizkia ini dia kembali menantang para orang Lewi, saudaraku. Where are you? Di mana orang-orang yang mau melayani Tuhannya, di mana orang-orang yang mau membayar harganya. Dia kumpulkan lagi, saudaraku. Bukan hanya dia mengumpulkan, ini bicara perekrutan, saudara. Kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara, di gereja kita, apa yang terjadi ini, saudaraku? Saya melihat ini mirip dengan yang terjadi di zaman Hizkia ini, saudara. Hari-hari ini, saudaraku. Kalau saudara lihat setiap minggu, saudara, satu hari minggu kemarin, kalau saya boleh ngomong, maaf saudaraku, hanya satu hari minggu kemarin saja, saudaraku, ada 88 teman baru yang bergabung bersama dengan kita. Di satu hari minggu saja. Sampai dengan hari ini, saudaraku, saya tidak tahu, mungkin jumlahnya sudah mencapai hampir saudaraku,
Sekitar 1.300 sampai 1.400 jiwa baru, saudara. Bolehkah saya mengatakan ini kepada saudara? Don't you see it? Revival is coming. Revival is here. Tidak bisakah saudara melihat? Setiap kali saya mengunjungi ruang jiwa baru, saudaraku, saya selalu mendapat keluhan yang sama, pastor, tempatnya sudah nggak cukup lagi. Di Soho, saudara, kami sampai membuka 2 ruangan untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir, saudara. Karena tempatnya sudah tidak cukup lagi. Saya percaya, saudara, di tempat ini, dengan segera, ini akan penuh semuanya, saudaraku. Ini akan penuh dengan segera, bukan hanya akan penuh, saudaraku, ibadah berikutnya akan segera dibuka ibadah yang kelima di tempat ini. Ibadah yang kelima di Soho. Apa yang ingin saya katakan di sini? Don't you see it? Di zaman Hizkia ini, saudaraku, sekali lagi, dia memanggil para pelayan Tuhan, saudara. Kita buka pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Ini Hizkia kembali membakar orang-orang Lewi, saudara. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian, membakar korban baginya. Hizkia kembali membangkitkan orang-orang Lewi, saudaraku. Langkah pertama, di zaman Hizkia, dia korbankan semangat untuk melayani. Coba lihat kiri kananmu, saudaraku. Pak, ayo melayani. Boleh saya tanya, saudara? Saya tahu waktu saya terbatas. Boleh saya tanya di sini? Ada nggak di sini yang nggak bisa senyum, saudara? Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang paling manis, saudara. Bisa ya, saudara ya? Bisa ya? Coba lihat kiri kanan, sekali lagi katakan. Selama saudara bisa tersenyum, saudara bisa melayani. Yang mengerti katakan amin. Saya bersyukur, saudara. Saya berjumpa dengan keluarga ini belum lama. Tadi saya kaget, saudara. Ketika saya masuk, saya sudah disalamin, saudaraku. Ini adalah waktu-waktu, saudaraku, di mana saudara harus terjun melayani. Gak bisa enggak, saudara? Terlalu banyak orang-orang sekarang yang datang. Kalau bukan saudara, siapa lagi? Orang-orang ini butuh dipulihkan. Orang-orang ini tidak datang dalam keadaan yang baik. Mereka datang dalam keadaan terluka, saudaraku. Kalau bukan saudara, siapa lagi? Dan saudara tahu apa yang dilakukan Hizkia? Kita buka yang berikutnya, saudaraku. Apa rahasia yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia, saudaraku? 2 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Boleh yuk baca sama-sama, saudara. Kasih saya waktu 5-10 menit lagi. 2-3 kita baca. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja. Dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabinya 26 dengan suara keras. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. 27. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah bersama. Pada saat persembahan korban bakaran itu dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Ini saya singkat, saudaraku, karena waktu saya terbatas. Intinya apa, saudara? Di zaman Hizkia inilah untuk pertama kalinya sejak dari zaman Daud dan Salomo, saudaraku, pondok Daud dibangun kembali. Di zaman Hizkia ini, dia pulihkan semua peralatan musik yang sudah dibuang oleh Ahaz, saudaraku, sudah dinajiskan oleh Ahaz. Dia perintahkan para imam Lewi kumpulkan satu demi satu, saudaraku, dikuduskan semuanya. Dia bersiap, saudara. Kalau saudara baca, dia kembali mempelajari lagu-lagu Daud. Suasana ibadahnya sudah tidak sama lagi, saudara. Dia bangun atmosfer roh, saudara. Dan saudara lihat apa yang terjadi ketika pondok Daud itu dibangun, saudara. Kita lihat 2 Tawarik 30 ayat 26-27 saya bacakan. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Lihat ini, saudara. Kenapa saya katakan tidak pernah sebelumnya? Karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sejak dari zamannya Salomo berhenti, saudara. Pondok Daud itu sudah ditinggalkan. Pondok Daud itu dibenggalaikan. Gereja sibuk dengan banyak hal. Gereja sibuk melayani. Gereja sibuk melakukan semuanya. Tapi tidak sibuk mendekat kepada Tuhan. Tidak sibuk
mencari Tuhan. Tidak sibuk cari Tuhannya. Boleh sibuk dengan semua hal. Tapi kalau kau meninggalkan Tuhanmu, kosong di sana saudaraku. Di zaman Hizkia ini, semua dipulihkan kembali. Peralatan musiknya saudaraku, suasana ibadahnya, gegap gempitanya saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kita lanjutkan saudaraku. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri memberkati rakyat. Lihat saudara, kita baca sama-sama dengan suara keras. Apa yang terjadi ketika kau membangun pondok Daud? 2, 3. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ini yang terjadi hari-hari ini saudara. Berapa banyak kesaksian yang saudara dengarkan? Mereka yang ikut pondok Daud, kesaksian itu muncul dari situ sudah. Ikut pondok Daud, tiba-tiba satu demi satu jalan dibukakan. Ikut pondok Daud, tiba-tiba saudaraku, hal-hal yang ajaib mulai terjadi. Saudara boleh percaya, boleh nggak percaya saudaraku, tapi semua kesaksian yang diceritakan di gereja kita, that's real. Bagaimana mungkin saudara bisa suruh orang out of nowhere kasih saudara rumah? Dari mana? Jemaat kita jelas-jelas baru tengah jalan bu. Gak ngakuin apa-apa, jalan-jalan ketemu orang, Tuhan gerakkan orangnya ini, Pak, disentuh Tuhan, hatinya, hanya dari doanya di pondok Daud, minta Tuhan rumah. Orang ini dikirim dari pulau yang jauh, datang ke kota Jogja, ngomong sama orang ini, saya kasih kamu rumah. Bukan cuma rumah saudaraku, beserta biaya balik nama dan semuanya selesai, diserahkan sertifikatnya kepada orang ini. How can it be? Hal-hal yang ajaib seperti ini, mulai terjadi di gereja kita hari-hari ini. Pondok Daud jangan dianggap remeh saudaraku. Ketika pondok Daud dibangun, apa yang terjadi? Suaramu didengar Tuhan. Doamu naik sampai di hadapan Tuhan. Bukan hanya Hizkia membangkitkan para pelayan Tuhan. Bukan hanya dia membangkitkan pondok Daud. Di tengah kekurangannya saudaraku. Saya tuh waktu baca ini saya sampai merinding loh saudara. Kenapa? Ternyata apa yang hari-hari ini dilakukan di gereja kita. Inilah yang dilakukan di zaman Hizkia saudaraku. Dan itulah yang membawa kebangunan rohani besar pada bangsa itu. Saudara tahu apa kunci yang ketiga yang Hizkia lakukan? Dia menabur benih profetik, saudara. Ini Hizkia saudara harus tahu. Dia dalam keadaan yang miskin loh, saudara. Israel itu baru hancur-hancuran loh, saudaraku. Tapi saya buktikan, saudaraku. Saya tidak hanya ngomong seperti ini, saudaraku. Pastor, mana buktinya? Ada buktinya. Kita buka. 2 Tawarik 31 ayat 3 sampai 6, saudara. 2 Tawarik 31 ayat 3 sampai 6. Ini Israel sudah dalam keadaan terpuruk, saudara. Tapi tahukah saudara, Hizkia dia tidak cari investor. Dia nggak cari bantuan bangsa-bangsa lain yang kuat, nggak. Dia lari sama Tuhannya. Ketika dia lari sama Tuhannya, pertama dia bangkitkan orang-orang Lewinya. Dia bangkitkan pasukan pemuji penyembahnya. Setelah itu saudaraku, dia bangun pondok Daud. Tapi setelah itu, saya takjub ketika saya baca ini saudaraku. 2 Tawarik 31 ayat 3 sampai 6. Kita bergantian ya saudaraku. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Yakni korban bakaran pada waktu pagi. Coba ini saudara perhatikan. Hizkia itu mempelajari dan dia ikuti dengan detail saudara. Korban bakaran pada waktu pagi. Pada waktu petang. Korban bakaran pada hari Sabat. Bulan-bulan baru. Pada hari raya. Semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ini dia ikutin perintah yang ada sejak dari zaman dulu. Nenek moyangnya saudaraku. Ayat yang keempat baca dengan suara keras. Ia memerintahkan rakyat. Ya ini penduduk Yerusalem. Untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam. Dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Ayat 5 saya bacakan. Segera setelah perintah itu tersiar. Coba dengar ini saudaraku. Karena rajanya all out buat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar saudara. Rakyatnya menggerutu gak saudara? Rakyatnya bersungut-sungut gak saudara? Coba kita baca ayat yang kelima ini. Orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ayat 6 bersama, 2, 3. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi, kambing domba. Persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka
bertimbun-timbun, saudara. Lihat, saudara. Saya waktu baca ini saya takjub, saudara. Ini Israel dalam keadaan miskin. Tapi Hizkia memilih mengutamakan Tuhan nomor 1. Saudara lihat di ayatnya yang ke-24. Dari 2 Tawari 30. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan, 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan, 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan dirinya. Ini mereka bersiap-siap, saudaraku. Mereka bersiap-siap. Ketika semua ini sudah masuk pada urutannya, saudaraku. Saudara siap-siap. Apa yang akan terjadi? Saudara akan takjub. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, saudara. Apa yang terjadi ketika semuanya itu dilakukan? Yes, pada awalnya ketika Hizkia lakukan ini, dia diolok-olok, saudara. Ada ayatnya, saudara. Mereka ditertawakan, diolok-olok. 2 Tawari 30 ayat 10. Semua tertawa. Kamu ngelakuin apa sih? Di keadaan yang seperti itu. Bukannya kamu mengumpulkan pasukan, bukannya kamu melakukan semuanya. Kamu justru mengumpulkan pemuji, penyembah. Sama seperti Daud, saudara. Kalau saudara lihat, pertama kalinya Daud diangkat. Dia bawa tabut perjanjian, Dia bawa tabut perjanjian itu masuk ke kota Daud. Itu langkah pertamanya Daud, saudara. Dan karena apa yang diinginkan Daud membawa tabut perjanjian ini, saudaraku. Setiap 6 langkah Alkitab mengatakan, dia potong 1 ekor lembu. Itu Daud jor-joran, saudaraku. Habis-habisan. Hizkia tahu. Karena nenek moyangnya sudah meninggalkan. Dia melihat contoh dari Daud, bapak leluhurnya. Dan sebagai akibatnya, saudaraku. 2 Tawari 32, saya akhiri dengan ini. 27 sampai 30. Ayat 27 saya bacakan. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Bukankah ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita? Barang yang indah-indah itu menjadi milik dan bagian saudara. Saya tidak mendengar kata amin paling keras dari tempat ini. Ayat ke-28, boleh dengan suara keras 23. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur, minyak, kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, kandang-kandang untuk kambing dan domba. 29. Ia mendirikan kota-kota. Begitu kayanya, saudaraku. Yang tadinya terpuruk, sekarang kota-kota dibangun, saudara. Oh, saudara lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan Israel. Memperoleh banyak kambing, domba, lembu, sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat ke kota Daud. Yang terakhir, saudara, boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saya berdoa, saudaraku, hari ini saudara bisa tangkap rema firman Tuhan ini. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, saudaraku, engkau yang bisa berbahasa rum. Saya percaya bukan hanya sekedar kebetulan saja. Saya secara pribadi, saudaraku, ketika saya membaca semuanya ini, saya mempelajari firman ini, hati saya berkobar, saudaraku. Apa yang terjadi di tengah kita, saudaraku, pernah terjadi di masa lalu. Ada satu waktu di mana Israel mengalami satu titik terendah mereka. Tapi bangkit satu orang yang bernama Hizkia, saudara. Dia memilih memprioritaskan Tuhan nomor 1. Dia memilih mendahulukan Tuhan. Dia memilih melakukan ketetapan firman Tuhan seperti nenek moyangnya, saudaraku. Dimulai dari dia kumpulkan orang-orang yang rindu untuk melayani. Bukan hanya datang ke gereja sebagai rutinitas. Bukan datang ke gereja hanya sebagai ritual, saudaraku, liturgi, kebiasaan mingguan. Tapi orang-orang yang naik ke gunung Tuhan dengan membawa kayu. Orang-orang yang membangun rumah Tuhan. Orang-orang yang berdiri dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak memusingkan urusan pribadinya, tapi meletakkan hidupnya untuk melayani Tuhan.
Tapi nomor 2 saudaraku, Hizkia membangun pondok Daud sama seperti bapak leluhurnya. Ketika saya baca ini saudaraku, saya takjub. Karena ternyata apa yang kita lakukan di tengah-tengah kita saat ini pernah terjadi saat itu saudaraku. Ketika Hizkia ini membuka rumah-rumah itu saudara. Yang tadinya sudah tertutup dibuka day and night. Pagi, siang, sore. Tiba-tiba doa yang tadinya tidak didengar, suara yang tadinya tidak didengar, mulai naik ke tahta Tuhan. Doa demi doa dijawab, mujizat demi mujizat terjadi, satu demi satu keajaiban mulai Tuhan kerjakan. Dan ajaibnya yang ketiga saudaraku, justru di tengah terpuruknya Hizkia ini, dia memutuskan, dia mempersembahkan benih profetiknya. Dan hal itu diikuti oleh seluruh rakyat saudaraku. Dengan bersukacita sama seperti di zaman Daud, saudara, persis sama. Ada satu waktu di mana Daud melihat orang-orang membawa emas, perak. Dan Alkitab mencatat, Tuhan, biarlah roh yang seperti ini jangan diambil di tengah-tengah bangsa Israel. Itu doa Daud saudaraku. Karena dengan sukacita mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan saudara. Tapi sebagai gantinya dengar baik, di tengah masa keterpurukan bangsanya, Tuhan angkat Hizkia. Not by might, not by power, not by your strategy, bukan dengan kepandaian, but by the Spirit of the Lord. Berapa banyak dari saudara yang rindu? Hari ini saudara berkata, pakai aku Tuhan. Aku mau. Sama seperti Hizkia, mungkin aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak yang dijagokan. Aku bukan orang yang digadang-gadangkan menjadi orang yang hebat. Tapi sama seperti Hizkia, aku dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan. Hizkia kecil yang mendengar cerita dari ibunya. Hizkia kecil yang menangkap satu demi satu cerita tentang kejayaan Daud leluhurnya. Dan dia mendengarkan dengan seksama saudaraku. Dia memutuskan di dalam hatinya, I will do the same. Yes.